warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di pulau bersebelahan, tepatnya di barat Pulau Halmahera. Ternate dan Tidore dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah atau The Spicy Island. Secara geografis, Ternate dan Tidore merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan, sehingga cocok digunakan untuk pertanian dan perkebunan rempah-rempah. Berikut adalah peta wilayah kekuasaan Ternate dan Tidore. Yang berwarna hijau merupakan wilayah kekuasaan Ternate, dan yang berwarna orange wilayah kekuasaan Tidore. Saya akan menjelaskan tentang kondisi politik dari kerajaan Ternate dan Tidore. Masyur Mulamo merupakan raja pertama kerajaan Ternate dan Tidore, tetapi belum ada literatur maupun bukti kapan beliau memeluk agama Islam. Raja Ternate pertama yang beragama Islam adalah Kolano Marhum. Beliau memeluk agama Islam setelah mendapatkan dakwah dari murid Sultan Giri yang bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah beliau wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin. Terus seiring perkembangan waktu, terjadi persaingan dagang antara Ternate dan Tidore yang dipengaruhi oleh Portugis dan Spanyol. Akhirnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pada tahun 1528 Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa yang intinya Portugis tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan pusat perdagangan mereka di daerah Filipina. Hasil dari kesepakatan Saragossa tersebut membuat Portugis semakin berkuasa di daerah Maluku. Akibatnya rakyat Maluku mulai melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Hairun. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun gagal, akibatnya Sultan Hairun wafat. Setelah itu perlawanan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Babullah. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil dan dapat memukul mundur Portugis. Atas keberhasilannya, Sultan Babullah membawa kerajaan Ternate dan Tidore ke masa kejayaannya. Oleh karena itu, Sultan Babullah mendapatkan julukan Tuan dari 72 Pulau. Kondisi ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore bergantung kepada sektor perdagangan rempah-rempah. Bahkan kedua kerajaan ini saling beradu dalam berdagang rempah-rempah. Komoditas utama Kerajaan Ternate dan Tidore dalam berdagang adalah cengkeh. Bangsa Eropa sering datang ke Kerajaan Ternate dan Tidore untuk berdagang rempah-rempah ataupun membelinya. Nah, karena Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki pertengkaran karena berdagang rempah-rempah, pertengkaran tersebut sering disebut juga uli lima yang terjadi di Ternate dan uli siwa yang terjadi di Tidore. Walaupun begitu, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki pelabuhan maritim yang besar. Kedua kerajaan ini memanfaatkan pelabuhan maritim tersebut untuk berdagang rempah-rempah. Salah satunya adalah berdagang rempah-rempah dengan Eropa. Bahkan kerajaan Ternate dan Tidore kebudayaannya sudah terakumulasi oleh Eropa karena seringnya bangsa Eropa datang ke kerajaan Ternate dan Tidore untuk berdagang rempah-rempah, yaitu cengkeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Rizky Permatasari, absen 36 dari 10 MIPA 3, ingin menjelaskan kehidupan agama dan kehidupan sosial budaya di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan agama. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa sejak abad 14, masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Oleh karena itu, penyebaran Islam mulai tampak sejak saat itu. Selain itu, pada masa pemerintahan Kolano Marhum pada tahun 1465 sampai dengan 1486, terdapat ulama dari Jawa yang bernama Maulana Hussein yang mengajarkan Islam di Ternate. Kolano Marhum menjadi raja pertama
yang memeluk agama Islam di Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai dengan 1500, proses Islamisasi di Maluku semakin berkembang pesat. Sultan Zainal Abidin menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Ia juga memberlakukan syariat Islam dan membentuk lembaga yang kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya. Sebelum kedatangan agama Islam dan Nasrani, masyarakat Maluku secara turun-temurun memeluk kepercayaan lokal yang dikenal dengan Shimam, yaitu memuja roh-roh nenek leluhur moyang mereka. Selanjutnya, Islam dan Nasrani berkembang di Maluku. Mereka menerima perbedaan agama sebagai sebuah kekayaan budaya. Perbedaan agama memunculkan akulturasi budaya yang terlihat dari Masjid Sultan Ternate yang dibangun di dekat Keraton Ternate. Masjid tersebut memiliki bentuk segi empat dengan atap berbentuk limasan yang bertingkatan 7. Masjid Sultan Ternate juga terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat yang tegas, seperti larangan menggunakan sarung, kewajiban menggunakan celana panjang, dan penutup kopiah bagi para jamaahnya. Aturan-aturan tersebut saat ini masih berlaku hingga saat kini. Terima kasih. Yang B. Kerajaan Islam di Papua. Islam di Papua semakin berkembang pada masa kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu menguasai wilayah Indonesia di bagian timur. Menurut Thomas W. Arnold, pada abad ke-16, Sultan Zainal Abidin memperluas wilayah kekuasaan Ternate dan Tidore hingga ke Papua bagian barat. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yaitu 1 kerajaan Waigeo, 2 kerajaan Misol, 3 kerajaan Salawati, 4 kerajaan Sayaloloh, 5 kerajaan Fatagor, dan 6 kerajaan Rubati, 7 kerajaan Koyai, 8 kerajaan Ayudhuma, dan 9 kerajaan Kaiman. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam di Kepulauan Papua, yaitu melalui jalur perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Papua yang sangat strategis menjadikan wilayah ini masa lampau menjadi perhatian dari dunia barat maupun para pedagang lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu masuknya Islam di Papua diyakini telah ada sebelum Islam Nasrani masuk. Namun hingga saat ini belum ditentukan secara persis kapan itu terjadi. Saksi bisu sejarah itu adalah Masjid Patimbura di distrik Kokas. Yang ketiga yaitu masjid ini dibangun oleh Raja Werteur pertama bernama Kecil Semempe. Jumlah seminar yang telah digelar seperti di Aceh pada tahun 1994 termasuk yang dilaksanakan di ibu kota provinsi Kabupaten Farfak di Jayapura pada tahun 1997. Belum menemukan kesepakatan itu. Yang terakhir adalah kedatangan Islam di Papua. Kedatangan Islam di Papua ini menarik banyak perhatian dari banyak sejarawan yang melakukan penelitian. Beberapa analisis penelitian tersebut antara lain yaitu yang pertama, Islam datang di Papua pada tahun 1306 yang disebarkan oleh ulama dari Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Islam di Papua pertama kali dikembangkan oleh Jariah Konin. 3. Islam di Papua dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis dan pedagang-pedagang dari Arab. Yang keempat, pendapat yang menyatakan Islam di Papua berasal dari Kesultanan Bacan. Dan yang terakhir kelima yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara.